8.270 pinjol telah diblokir oleh OJK, 66 pinjol resmi OJK izinnya sekarang sudah dicabut. Ini artinya banyak sekali pelaku pinjaman online yang telah melanggar peraturan. Artinya ya memang kalau pinjol itu banyak sekali yang sudah menyimpang dari peraturan perundang-undangan. Akhirnya banyak sekali pinjol yang ditutup. Oleh sebab itu kalian jangan takut yang namanya galbay pinjol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Pada kesempatan video kali ini saya ingin membahas yang namanya banyak sekali pinjaman online yang telah diblokir OJK dan juga 66 pinjol legal resmi OJK itu telah dicabut surat izinnya. Itu banyak sekali. Nah, kenapa kok banyak sekali pinjol yang diblokir, banyak sekali pinjol yang sudah dicabut izinnya oleh OJK? Ya, karena tidak lain dan tidak bukan adalah karena memang dia telah melanggar peraturan yang sudah ditetapkan oleh OJK. Nah, untuk masalah pinjol yang diblokir ini kurang lebih sekitar 8.271 pinjol ilegal yang telah ditutup oleh OJK atau diblokir OJK sejak tahun 2017 hingga Juli tahun 2024 ini. Sedangkan misalkan untuk pinjol yang resmi ataupun pinjol yang legal itu ada 66 pinjol resmi OJK yang surat izinnya dicabut sejak tahun 2020 sampai tahun 2024. Ini banyak sekali menurut saya. Ada 66 aplikasi pinjol, bayangkan, yang sudah dicabut izinnya oleh OJK karena tidak mematuhi peraturan yang telah ditetapkan oleh OJK. Dan sebenarnya kita itu tinggal nunggu waktu aja. Masalah pinjol-pinjol sekarang itu yang belum dicabut surat izinnya itu akan dicabut oleh OJK karena memang sampai sekarang itu pinjol yang masih resmi OJK itu ya telah melakukan peraturan yang tidak sewajarnya atau dia itu sering banget melanggar peraturan, terutama di bagian kolektornya ataupun di isi lapangan. Nah, di sini saya pengen bahas tentang hal itu. Kenapa sih pinjol-pinjol yang resmi OJK itu banyak yang dicabut, banyak yang diblokir ataupun surat izinnya itu dicabut oleh OJK? Ya karena ya sekali lagi itu karena mereka sering banget yang namanya pelanggar peraturan. Mungkin kalian juga sering mendapatkan akan hal itu. Contoh paling banyak adalah teror dari DC. Itu sangat berbahaya sekali karena ya biar bagaimanapun DC itu ada SOP-nya, ada hal yang harus digarisbawahi, ada hal yang harus diatuhi oleh DC tersebut. Yang kedua, masalah ancaman, terus kemudian intimidasi itu sering banget dilakukan oleh DC pinjol yang mana itu sebenarnya sangat-sangat melanggar peraturan. Seharusnya OJK juga menutup pinjol-pinjol yang sampai detik ini DC-nya itu saya katakan hampir semua DC pinjol itu telah melakukan pelanggaran dan saya yakin akan lebih banyak lagi pinjol resmi OJK yang akan dicabut surat izinnya. Gimana caranya Bang biar pinjol-pinjol yang sekarang masih resmi atau yang masih legal itu dicabut juga izinnya oleh OJK? Nah, di sini mungkin ya sekedar hanya ungkapan saja. Pertama ya kita mau nggak mau harus sering laporan ke OJK. Walaupun kalau kita sering laporan dari banyaknya laporan itu ya kadang-kadang kita diacuhkan begitu saja. Saya juga bertanya-tanya sama OJK, kenapa kok pinjol yang sekarang itu masih resmi OJK itu sering banget melakukan pelanggaran, terutama bagian DC-nya tidak sesuai SOP. Terus kemudian banyak juga yang mengintimidasi, mengancam, meneror. Itu semuanya telah dilakukan oleh pinjol-pinjol sekarang. Nah, kenapa kok OJK ini nggak nutup sekalian gitu loh? Ada pinjol-pinjol yang sekarang masih beroperasi, ternyata sudah melanggar peraturan. Nah, apakah ada kong kali kong antara pinjol dan juga pihak OJK? Saya sendiri tidak tahu. Terus kemudian yang kedua adalah kita ya mau nggak mau kita itu harus sering galbay kepada pinjol-pinjol resmi OJK sekarang. Kenapa? Ya karena dia sendiri sudah melanggar aturan. Yang kedua ya biar dia sekalian aja bangkrut terus kemudian ditutup. Kalau laporannya kita itu nggak diterima oleh OJK, mau nggak mau kita harus kompak dan serentak untuk melakukan galbay pinjol. Terus kemudian yang kedua, kalau misalkan kita sudah laporan, ya karena sekali lagi sering banget aduan masyarakat ataupun laporan masyarakat ke pihak OJK, ke pihak perlindungan konsumen dan yang lain sebagainya itu sering sekali diabaikan. Nah, ya kuncinya sih sebenarnya satu, kalian itu jangan pernah takut untuk melakukan galbay. Karena mungkin cara yang paling efektif untuk menutup pinjol itu ya kita itu melakukan galbay pinjol tersebut. Seperti itu ya teman-teman. Nah, kenapa saya sendiri menggembur-gemburkan akan hal itu? Karena yang pertama alasan saya menggembur-gemburkan kalian itu untuk melakukan galbay itu pertama, pinjol sekarang itu banyak sekali yang telah melanggar peraturan. Itu aja sebenarnya. Yang kedua juga, banyak sekali masyarakat yang tertipu terhadap iklan-iklan pinjol.
Yang ketiga adalah banyak sekali DC-nya ataupun debt kolektornya, DC lapangannya itu telah melanggar aturan, yang mana menyebabkan banyaknya pembunuhan, intimidasi, kekerasan, pencurian, apapun itu disebabkan oleh DC-nya. Artinya memang kembali lagi tidak sesuai SOP atau tidak sesuai peraturan. Nah, sebenarnya 3 alasan inilah yang selalu menjadi acuan saya menggembur-gemburkan jangan pernah takut melakukan galbay pinjol di aplikasi manapun, baik Shopee, Akulaku, dan yang lain sebagainya. Kenapa? Karena sudah terlalu banyak masyarakat yang telah dirugikan oleh yang namanya pinjol ini, baik dari DC-nya, baik dari pajaknya, baik dari bunganya, baik iklan yang nipunya, dan lain sebagainya. Itu jujur apa adanya aja, saya menjadi semangat saya untuk selalu menggembur-gemburkan jangan pernah takut untuk melakukan galbay pinjol. Kalau masalah teror DC dan yang lain sebagainya, saya sering banget bilang DC itu hanya berani ditelepon. Kalau sudah datang ke rumah, dia juga sama aja kayak kita manusia. Mereka hanya seorang karyawan yang digaji, terus kemudian dia mau ngamuk-ngamuk di rumah kita, mau bawa teman-temannya. Loh, kita orang sini, kita warga sini, kita pribumi sini, terus kemudian dia mau datang ke rumah kita, ya nggak usah takut lah. Toh kita pribumi, toh kita di rumah kita sendiri, toh ini kita adalah kandang kita gitu loh. Kalau ada DC mau ngancam kita, ya nggak usah takut, lawan aja. Seperti itu ya. Dan harapan saya, kalian itu sudah sering banget laporan ke pihak OJK, kemudian melakukan langkah kedua, yaitu dengan cara melakukan galbay pinjol aja, biar banyak pinjol-pinjol di OJK itu semuanya tutup. Saya yakin kalian juga mengharapkan kan, itu pinjol-pinjol yang sekarang beroperasi itu ditutup oleh OJK, ya enggak? Pastinya kalian mengharapkan akan hal itu. Oleh sebab itu, ayo kita sekarang lakukan galbay pinjol dan terus berusaha melaporkan sesuatunya ke pihak OJK. Kalau misalkan kalian itu bingung mau ngelaporin kemana, kalian boleh langsung DM aja ke Instagram saya. Linknya sudah saya sediakan di deskripsi video ini. Kalian kirim screenshotan ancaman DC, teror DC, dan yang lain sebagainya. Nanti saya akan bantu membuatkan video agar viral, agar OJK itu ya melihat kalau sekarang itu pinjol itu telah banyak melanggar peraturan. Seperti itu, oke? Mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat, bisa membantu teman-teman juga. Jangan pernah takut lagi untuk melakukan galbay pinjol, karena pinjol sudah banyak merugikan orang. Itu. Nah, paling utama adalah memang kalau tidak viral, kalau tidak ada yang mengunggah, kalau tidak ada yang berani mempublikasikan, itu ya OJK enjoy-enjoy aja, diem-diem aja. Oleh sebab itu, saya sendiri pengen bantu kalian juga. Ayo beranikan diri untuk mempublikasikan. Ini loh, banyak sekali kesalahan-kesalahan pinjol yang sekarang beroperasi. Ini loh, banyak sekali pinjol-pinjol yang telah melanggar peraturan. Ini loh, DC pinjol ini sudah salah, sudah tidak sesuai SOP, sudah melanggar peraturan, sudah banyak yang mengintimidasi, mengancam, meneror, dan yang lain sebagainya. Ayo kita publikasikan. Kalau kalian nggak berani membuat video, kalian boleh kirim aja screenshotan ancaman DC ataupun teror DC ke DM Instagram saya. Nanti saya bantu buatin video, saya bantu viralin, biar OJK itu melihat banyak sekali pinjol-pinjol yang sudah tidak sesuai peraturan. Dengan harapan nanti OJK bisa mencabut surat izin operasi pinjol tersebut dan akhirnya pinjol tersebut ditutup. Oke, mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat dan mudah-mudahan kalian juga bisa terbantu. Kalau kalian ada pertanyaan, boleh tulis aja di kolom komentar. Saya tutup dulu video ini dengan